Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya muliakan, khususnya kepada ustaz kami, juga teman-teman yang berhadir di sholat asar berjamaah. Bapak-bapak dan bapak-bapak yang terhormat dan muliakan, saya sebenarnya orang Banda Aceh, namun akhir-akhir ini jarang di Banda Aceh. Mungkin kurang begitu kenal dengan saya. Saya pun bukan orang terkenal. Nama saya Syaiful Ali, Pak. Saya pensiun di PLN Aceh tahun 2014. Melanglang buana di Banda Aceh, Medan, Padang dan Pekanbaru bersama Pak Parman. Jadi kalau di dalam organisasi saya anak buahnya Pak Parman. Ustaz Dr. Fahmi Sofyan SI MA yang kami hormati dan muliakan, pastilah kami berharap sangat bahwa hari ini dapat mendapat hal-hal yang baik buat kami dan perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya buat kami yang sudah berpikir rambut. Kepada Ustaz Dr. Fahmi Sofyan, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ada ibu-ibu? Ada. Bapak-bapak dan bapak-bapak. Jadi ibu-ibu ada? Ada juga. Oh, ada. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin galau ya Pak. Kita bertanya untuk apa kita hidup ini Pak. Kadang-kadang kita pagi-pagi kita pergi ke kantor, ya. Di kantor yang sama, di tempat yang sama. Kemudian sorenya kita pulang lagi ke rumah yang sama, tidur di rumah yang sama. Kemudian besok pagi pergi lagi, kemudian pulang lagi, terus begitu. Jadi muncul tanda tanya, hidup itu apa sebenarnya? Ada orang kadang-kadang stres makanya bunuh diri. Jadi seperti yang saya ceritakan itu di beberapa pengajian itu, ada seorang mendatangi saya, apa kata dia? Ada yang bisik kepada saya untuk bunuh diri saja. Saya tanya kenapa? Saya nak tahu hidup itu untuk apa, kata dia. Apa kata saya terus seperti ini terus? Umur makin bertambah, kemudian punya anak, punya cucu. Setelah itu apa lagi? Apakah cuma begitu saja hidup itu? Ya, jadi kita ambil satu ayat suci Al-Quran. Itu hidup itu untuk apa? Jadi makanya jangan sampai kita menjadi yang digambarkan di dalam Al-Quran, wal asr, demi masa waktu. Masa waktu artinya ketika kita kecil, terus dewasa, kemudian kembali seperti orang pikun. Ya, jadi demi masa-masa itu kita rugi, tidak ada apa-apa. Kita tidak tahu visi misi kita untuk apa. Di sebuah perusahaan itu ada visi misi. Tidak mungkin perusahaan itu diri begitu saja, tidak mungkin. Kemudian kalau kita berfungsi dengan apa saja, kita buat apa, dia punya visi misi ini untuk apa ini? Kalau cuma begitu saja, sia-sia saja. Makanya di dalam Al-Quran itu diberikan tuntunan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya pendek sekali. Semua kita ini mungkin sudah pernah mendengar ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.
Ini kalimatnya pendek, padahal maknanya itu luas sekali. Kita jangan mengartikan ibadah itu hanya salat saja, tidak. Kalimat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ini kalau di dalam bahasa Arab itu ini namanya mamfi. Kalimat mamfi kemudian ada istisna, ada illah di situ. Setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, kalau ada illah, sebelum illah itu semuanya tidak berlaku. Yang berlaku apa? Setelah illah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah. Apa maksud menyembah Allah di sini? Apakah kita sholat selalu? Apakah kita tidak boleh kerja? Apakah kita tidak boleh berinteraksi sosial dengan orang lain? Jadi kita ingin memaknai dulu apa itu liya'budun itu. Jadi fungsi ibadah itu apa? Kalau di dalam tafsir As-Sa'di, kita ingin mengartikan ibadah secara luas dulu. Jangan sempit dalam beribadah. Nanti seakan-akan ini ibadah saja. Bagaimana aktivitas saya? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Apakah kita harus bayar zakat aja? Itu aja ibadah. Apakah ibadah itu puasa saja? Apakah ibadah itu sholat saja? Ya. Di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Ibadah itu ismun jami'un, adalah sebuah makna, sebuah kata yang mencakup segalanya. Sebenarnya aktivitas kita ini semua ibadah. Kita pergi kantor, pergi semuanya ibadah. Ya. Tapi ada dalam kata kuncinya apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Setiap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Kita duduk ngobrol, kita ingin menambah ini seperti ini kan dicintai oleh Allah, ini ibadah namanya. Kita membantu orang lain, itu dicintai oleh Allah, itu ibadah. Wa yurdihi, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah, itu ibadah. Dalam arti yang luas sekali. Kita senyum saja sama orang lain, itu dicintai dan bahkan disuruh oleh Allah. Rasulullah juga mengatakan kalau kamu tidak sanggup bersedekah maka kalam thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Jadi jangan ngomong kasar, itu sudah ibadah. Jadi ibadah itu cakupan yang luas sekali ibadah. Setiap yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah itu adalah ibadah. Min qaulin, setiap perkataan kita, mengajak orang lain, mengajar anak kita, mendidik anak kita, itu ibadah. Jadi kita pikir nanti waduh kecil itu kok nggak pernah ibadah dia. Padahal ibadahnya itu dalam konteks lain. Bagaimana dalam konteks lain? Seorang kecil tengah malam itu dibangunkan oleh masyarakatnya karena ada problem masyarakat. Dia keluar dari rumahnya, dia menyelesaikan problem itu dengan kata-kata dia itu sudah ibadah. Itu ibadah. Jadi artinya bahkan begini. Seorang itu membiarkan tanamannya dimakan oleh burung, itu sedekah untuk dia. Sedekah itu apa? Ibadah untuk dia. Jadi dia biarkan saja dimakan oleh burung, ibadah untuk dia. Bahkan Imam Al-Ghazali mendapat ridha Allah gara-gara apa beliau? Diberikan sesuatu hal yang eksklusif oleh Allah, bukan gara-gara salat tahajud beliau, bukan gara-gara karangan beliau, tetapi gara-gara apa? Suatu malam beliau sedang menulis kitabnya itu, menulis bukunya. Tiba-tiba di tintanya itu ada seekor lalat yang minum tintanya. Dia biarkan begitu saja. Gara-gara itu Imam Al-Ghazali mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat tempat eksklusif. Ya, gara-gara itu. Ya. Jadi ibadah itu dalam konteks yang sangat luas sekali. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi min qaulin wa fi'lin. Fi'lin itu perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita? Sujud, kita membantu orang lain, itu ibadah. Apa saja. Tapi dalam tanda kutip yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nanti tidak dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, tapi bukan dalam konteks ibadah. Ya. Min qaulin wa fi'lin. Ya, ini ada satu lagi, ini ibadah yang paling simpel sekali, Pak. Min qaulin wa fi'lin wa qalbin. Ya. Ibadah hati bagaimana? Kita niat saja. Ini kalau punya duit nanti saya akan melakukan ini, saya bantu anak yatim. Ibadah yang akan diperhitungkan oleh Allah di padang mahsyar nanti, kan mudah sekali ibadahnya. Kemudian kita perlu mengetahui juga setiap ibadah yang diwajibkan kepada kita itu, ya. Jadi begini, kita berangkat kantor supaya ada nilai ibadah, kita niat dari rumah. Jadi niat dari rumah, ya Allah saya berangkat ke kantor ini tidak menyusahkan orang lain, tidak makan haram, tidak teken macam-macam. Itu dari berangkat pertama dari rumah ke kantor itu ibadah. Sehingga dia kembali ke rumah juga ibadah.
Jadi makanya seorang yang jualan begitu juga. Saya jualan sesuatu, ya Allah, tidak saya kurangi timbangan, tidak berbuat curang, itu ibadah. Jadi dia berangkat dari rumah, dia ibadah. Padahal perbuatannya adalah perbuatan dunia. Dia kan jualan dunia ya? Kemudian yang dilakukan semua dunia, tapi dunia itu memiliki nilai ibadah. Kenapa? Dari rumah dia berangkat itu sudah niat semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang poin selanjutnya, semua ibadah yang diwajibkan kepada kita itu adalah solusi hidup gitu. Solusi hidup. Salat adalah solusi hidup. Karena orang yang salat itu tidak dia tidak susah. Orang yang salat tidak susah. Kalau orang salat masih susah, berarti salatnya belum benar lagi. Salatnya belum benar. Jadi makanya orang yang ibadah, orang yang bayar zakat, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, Allah menyuruh ini, menyuruh itu, semua solusi hidup. Semua solusi hidup. Jadi kalau seandainya salat, kita untuk apa salat? Untuk menenangkan jiwa. Untuk apa tenang jiwa ini? Karena hakikat ibadah itu ketenangan jiwa. Semua ketenangan jiwa. Kalau jiwa sudah tenang, pikiran sudah tenang. Orang yang banyak pikiran, ada sakit, macam-macamnya. Dia bunuh diri, dia stres dan lain sebagainya. Makanya supaya tidak pikiran tenang, tangan tenang, semua tenang dengan ibadah salat. Semua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang beribadah itu tidak perlu takut. Orang yang menuruti perintah Allah itu tidak perlu takut. Kenapa? Karena Imam Al-Qurtubi mengatakan, kenapa di dalam Al-Fatihah itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa ibadah dulu, baru minta tolong pada Allah? Jadi karena begini, perbaiki dulu ibadah kita. Kalau ibadah kita sudah beres, jangan kita tidak minta saja kepada Allah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas pada konsepnya kita itu ibadah saja, tidak mendalimi orang lain, tidak buat macam-macam. Kita beribadah apa yang disuruh oleh Allah. Walaupun yang disuruh oleh Allah tidak masuk akal kadang-kadang. Mana contohnya? Makanya kita ini pada prinsipnya patuh dan taat. Ketika azan kita pergi sana, jangan pernah tanya untuk apa pergi sana itu, untuk apa ini, untuk apa zakat. Jangan pernah tanya. Yang jelas jalankan saja perintah Allah. Karena sudah disetel semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu melakukan ini maka hasilnya begini. Kalau kamu buat ini maka hasilnya begini. Jadi sudah ada itu semua. Kalau kamu buat ini hasilnya begini. Kalau kamu tidak buat maka hasilnya tidak akan terjadi begini. Perhatikan bagaimana ketika Maryam. Jadi Maryam kan tidak punya suami. Jadi karena tidak punya suami, akhirnya ketika Nabi Isa itu melahirkan, Maryam itu kondisinya lemah sekali. Kemudian ditambah lagi bayinya masih kecil, bayinya masih beberapa hari. Ketika itu bayinya terus menangis. Maryam juga laparnya luar biasa. Akhirnya mereka beristirahat di sebuah pohon korma. Pak dan ibu coba bayangkan saja pohon korma itu. Kalau kita pegang aja yang sudah besar itu tidak sampai satu tangan. Artinya dua tangan tidak sampai. Harus ada 2 orang baru sampai. Itu pohonnya, saking besarnya pohon korma itu. Ada yang kecil-kecil juga, ada yang kecil-kecil itu satu tangannya. Kalau kita goyang itu, tidak sanggup kita goyang pohon korma itu. Jangankan kita goyang pohon korma, kita ambil batu lempar itu nggak tentu jatuh dia. Jadi kami mahasiswa di dulu yang udah lama dulu. Jadi di samping universitas itu kan pohon korma semua, ada ribuan pohon korma. Jadi mahasiswa itu setelah keluar ini ambil sendal dia lempar buah korma dia lempar supaya jatuh untuk makan sambilan istirahat. Nggak ada yang jatuh. Paling-paling yang sudah masak jatuh. Kalau kita naik pun nggak bisa naik, susah kita naik. Ya. Jadi nggak ada cara lain, ambil batu dan ambil sendal atau sepatu kita lempar itu, akhirnya jatuh. Berapa kali kita lempar baru jatuh. Ini Maryam, ketika dia lapar, Allah menyuruh kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Kamu tendang pohon itu wahai Maryam. Secara logika tidak mungkin menendang pohon, apalagi Maryam waktu itu sedang baru melahirkannya. Pohon itu jangankan ditendang oleh Maryam, 10 orang laki-laki yang kuat boleh juga panggil gitu, goyang-goyang boleh. Oh ini pohon korma nggak ada di sini. Oh cincinya nabak korma, bau coba lihat, ada pohon kelapa, 10 orang bisa goyang pohon kelapa supaya apa? Jatuh buahnya. Kita tanya kenapa goyang-goyang supaya jatuh buahnya? Orang ini akan ketawa semuanya. Kenapa? Tidak mungkin. Ini begitu juga, tidak mungkin. Tetapi karena Maryam patuh kepada perintah Allah, apa yang tidak mungkin? Maryam patuh kepada perintah Allah. Wa qussi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqqit 'alaiki rutaban janiyah.
Sekarang kamu tendang pohon itu ya Maryam. Maryam tidak bertanya-tanya lagi. Ya Allah, tidak mungkin ya Allah saya menendang dengan kaki saya. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Sama ketika kita azan, tidak ada ya Allah saya kenapa harus sholat, kenapa begini. Tidak usah lagi, jangan tanya begitu. Ketika diiringi oleh Allah langsung pergi. Makanya Rasulullah ketika dalam sakit pun beliau pergi salat. Tidak pernah mengatakan ya Allah saya sakit, tapi tidak bisa dengan kita tidak sanggup seperti Rasulullah. Kita kalau sakit sudah khusyuk, aduh saya sakit. Tapi kalau kerja kantor ditelepon sama pimpinan, kamu kalau nggak hadir saya potong ini gajinya. Saya pergi. Kalau seandainya ke masjid juga seperti itu, dipotong uang makan, maka tidak ada orang yang tidak akan datang ke masjid. Semua datang ke masjid. Jadi artinya Rasulullah SAW dalam keadaan bagaimanapun beliau datang ke masjid, walaupun hujan dan keadaan apapun. Kita ini ketika ada hujan sedikit, kenapa tidak ke masjid? Uzur, sedang hujan. Ya. Tapi ketika pergi kantor, dalam hujan lebat pun tidak ada masalah. Kami pernah tanya itu, kenapa Pak itu ini dalam hujan Bapak pergi? Daripada dipotong uang makan, daripada ditegur pimpinan, lebih baik basah saja. Tapi kalau kita tanya, kenapa tidak salat? Hujan. Kalau salat di hujan. Ya. Jadi artinya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maryam mematuhi wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati. Tendanglah pohon korma itu dengan kakimu. Akhirnya Maryam menendang pohon korma dengan kakinya tanpa berpikir yang kedua kalinya. Mungkin jatuh atau tidak. Yang jelas itu perintah Allah. Setelah dia tendang, tusakit alaiki rutaban janiyah. Secara terus menerus buahnya jatuh terus dan dimakan oleh Maryam dan diberikan kepada anaknya. Ini artinya apa? Mematuhi perintah Allah. Ketika ibu Nabi Musa alaihissalam, itu ibu Nabi Musa, ketika lahir Nabi Musa dia bingung. Kenapa? Karena kerajaan sudah memutuskan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ibu Nabi Musa berpikiran, ini bagaimana caranya ini? Ini kalau anak ini tidak saya selamatkan akan dibunuh oleh Fir'aun. Ketika itu datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam? Wa alqihi fil yammi, lemparkan anakmu ke sungai. Secara logika tidak mungkin. Kan ibunya sayang sekali kepada Nabi Musa, tidak mungkin. Kemudian Jibril mengatakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia itu akan dijaga oleh Allah. Coba kamu lemparin. Asal kamu mendengar saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu dengar perintah Allah, artinya apa? Allah sudah memikirkan ini konsekuensinya bagaimana. Kalau kamu tidak percaya kata Allah melalui malaikat Jibril, kalau kamu tidak percaya anakmu ini akan saya jaga. Wa qussihi kata Allah melalui Jibril. Ikuti anakmu ini. Terus saya jaga kata Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia punya kakak yang mengikuti dia terus ketika melalui sungai-sungai itu, ketakutan dia makin bertambah apa? Ketika Nabi Musa itu sampai ke kerajaan Fir'aun, dia takutnya luar biasa. Kabe, sudah habis adik saya. Tetapi Jibril sudah berjanji, kalau kamu patuh kepada perintah Allah, kamu lemparkan anakmu ke sungai ini, walaupun tidak masuk ke dalam akal, akan dijaga dia ilaiki. Anak ini akan kembali lagi kepadamu. Kalau kamu patuh. Tapi kalau kamu tidak patuh, jangan harap anak ini bisa kembali. Ya. Maka di dalam Islam itu ada syarat namanya. Kalau kamu ingin bahagia, lakukan ini. Kalau kamu tidak lakukan ini, maka hasilnya begini. Maka Allah mengatakan, salatlah kamu, puasalah kamu. Karena apa? Di dalam salat itu ada solusi hidup kita. Di dalam puasa itu ada solusi hidup kita yang tidak bisa terpecahkan dengan kepala kita. Di dalam zakat itu ada solusi hidup kita yang tidak terpecahkan dengan kepala kita. Karena semua sudah dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kamu tidak melakukan ini, maka tidak ada hasil begini. Maka banyak orang bunuh diri. Kita tanya, kenapa bunuh diri? Saya tidak tahu tujuan hidup saya apa. Setelah kita cek, rupanya dia salat pun tidak apa-apa tidak. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, manusia itu saya ciptakan dalam keadaan innal insana khuliqa halu'a. Halu'a itu apa? Halu'a itu keluh kesah. Dia susah. Manusia itu susah. Dia bangun tidur susah, punya utang susah, kemudian punya itu susah nih. Tidak punya anak susah. Ketika punya anak susah lagi. Kita tanya kenapa susah nggak punya anak, orang lain punya anak, kenapa saya tidak punya anak? Ketika punya anak dia susah juga. Kita tanya kenapa susah? Anak saya melawan saya, anak saya tidak patuh sama saya, sudah susah lagi. Ya. Artinya hidup itu selalu susah kata Allah. Tetapi kamu lakukan ini, hasilnya akan begini kata Allah. Coba kamu patuh kepada saya, maka akan kamu dapatkan solusi hidup.
Makanya Allah katakan manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Dia selalu susah, selalu gelisah. Kalau saya dipecat bagaimana? Kalau saya tidak ada gaji bagaimana? Kalau saya tidak kerja di sini bagaimana? Itu selalu susah ya. Kalau gaji saya dipotong bagaimana? Kalau saya nanti begini bagaimana? Dia tidur pun susah, bangun tidur susah, semua susah. Gelisah selalu. Ya. Bangun tidur lihat istrinya juga susah. Karena istrinya pasti untuk uang belanja. Uang belanja mana? Ya susah ya. Maka dia lihat istrinya susah. Dia usahakan bangun tidur langsung lari, jangan nggak lihat istrinya. Kenapa? Pasti minta uang belanjaan. Ketika lihat anak juga susah. Ini bangun tidur supaya nggak lihat anak aja. Kenapa? Minta uang SPP belum selesai lagi. Beli ini beli itu susah selalu dia. Maka diberikan solusi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada problem, ada solusi. Tidak ada kalau kita ini ada masalah, tidak pernah selesai masalah itu. Ya. Tapi dalam Al-Quran, makanya Al-Quran itu Allah mengatakan Al-Quran itu adalah sebagai penyeimbang antara hak dan batil. Dalam Al-Quran Allah umpamakan ini yang batil begini, ini begini. Kalau kamu buat ini kamu akan seperti ini. Yang benar begini. Kalau kamu melakukan perintahku seperti ini kata Allah. Kalau kamu tidak melakukan perintahku maka seperti ini. Ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan keluh kesah, susah selalu. Kecuali kata Allah, alladzina hum an salatihi da'imun. Orang yang selalu salat, menjaga waktu salatnya, tidak pernah susah orang ini kata Allah. Nah mungkin Allah bahwa ketika setiap Allah melakukan perintah kepada kita, itu tidak ada Allah mengambil manfaat sedikit pun, tidak ada manfaat sedikit pun. Kita salah tidak akan menambah ini Allah sedikit pun. Kita tidak salah juga tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Tidak menambah dan tidak mengurangi kekuasaan Allah. Cuma Allah ingin memberikan solusi kepada kita. Kita sendiri tidak mau. Berarti kan manusia innal insana zaluman jahula. Manusia ini bodoh. Jadi sudah zalim bodoh lagi dia. Masa ditawarkan sesuatu solusi dia tidak mau. Itu kan perintah-perintah itu kan solusi semua. Perintah sana. Kamu mau tenang jiwa kamu, bersedekahlah kamu. Kita berpikir secara logika, bersedekah makin banyak, habis harta kalau demikian. Tidak masuk akal. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, Allah sudah memikirkan konsekuensinya apa. Ya. Tidak pernah orang kaya itu miskin, tidak pernah. Orang berinfak itu miskin, tidak pernah. Orang bersedekah tidak pernah miskin. Ini kita cerita sedikit tentang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini Rasulullah menyampaikannya kepada sahabat dan tidak menyampaikan langsung kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, yang terakhir masuk ke dalam surga adalah Abdurrahman bin Auf. Di antara kalian ini, setelah dihisab-hisab itu, yang paling terakhir di antara kalian adalah Abdurrahman bin Auf. Bukan setelah kita, tidak. Jauh kita. Ya. Artinya setelah sahabat-sahabat yang lain itu, yang sahabat terakhir adalah Abdurrahman bin Auf. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Karena dia orang paling kaya. Karena dia paling kaya, dia paling banyak dihisab nanti. Ya, di padang mahsyar nanti. Rupanya hadis ini sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf takutnya luar biasa. Waduh, kalau saya terakhir masuk dalam surga bagaimana ini? Akhirnya Abdurrahman bin Auf membuat program memiskinkan diri. Dia miskinkan diri. Habis semua hartanya diinfakkan, disedekahkan, tapi bertambah lagi. Diinfak lagi, bertambah lagi. Susah saya, bagaimana caranya ini? Saya berinfak bersedekah habis lagi, bertambah lagi. Akhirnya apa? Ketika itu musim haji. Musim haji ini kejadian ini di Madinah. Jadi penduduk Madinah ketika mau musim haji, mau berangkat haji, itu kurma mereka mau panen. Itu dari Madinah ke Mekah itu jalan kaki jauh sekali jalan kaki. Akhirnya apa? Mereka kan jalan kaki sampai beberapa hari baru sampai ke Mekah. Setelah melakukan ibadah haji, mereka kembali lagi ke Madinah. Kurma mereka sudah busuk semua. Jadi sudah jatuh, sudah busuk. Artinya apa? Tidak ada harga lagi. Walaupun dijual tidak ada yang mau lagi. Kesempatan ini yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Alhamdulillah, saya bisa memiskinkan diri. Akan saya beli kurma busuk ini dengan 10 kali lipat harga aslinya. Ya, akan saya beli 10 kali lipat. Akhirnya penduduk Madinah mereka senangnya luar biasa. Kenapa senangnya luar biasa? Kurma mereka dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman juga senang luar biasa. Kenapa? Karena bisa memiskinkan dirinya. Akhirnya dia beli kurma itu, semua dia beli. Ketika itu miskinlah Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah, sekarang saya sudah miskin katanya. Rupanya di Yaman itu. Ya, Yaman itu bersebelahan dengan
Saudi Arabia. Saudi Arabia, Yaman, Oman. Ya. Di Yaman itu mereka ditimpa penyakit aneh. Penyakit itu cuma bisa sembuh dengan korma busuk. Ketika itu raja mengatakan apa? Aduh, ini kita tidak ada stok korma busuk ini. Coba cari di Madinah. Kalau ada korma busuk, berapa yang dia beli? Saya beli 10 kali lipat dari yang dia beli. Rupanya tidak mereka jumpai kecuali di rumah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kaya lagi. Kaya lagi dia. Makanya masalah rezeki, pikir. Jangan terpikir kita rezeki Allah nanti ketukar. Hana ketukar. Jadi jangan memani rezeki saya ketukar nanti. Kalau saya begini maka akan ketukar rezeki saya. Rezeki itu tidak berlandaskan kepada akal. Ada yang tidak punya akal, rezekinya luar biasa. Lembu tak punya akal, tapi gemuk-gemuk semua lembu. Lembu dulu. Mana yang biji-biji lembu? Lembu dulu. Akal tidak ada, apa-apa tidak ada. Dan tidak berdasarkan apa? Saya kerja sekian maka hasilnya sekian, tidak. Ada yang kerja sedikit hasilnya banyak. Ada yang kerja banyak hasilnya sedikit. Ada yang kerja banyak hasilnya banyak. Setelah itu yang banyak itu akan hilang dalam beberapa hari. Jadi artinya kita kenapa bekerja? Karena disuruh oleh Allah. I'malu, bekerjalah kalian. Ketika disuruh bekerja, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah kalian. Jadi jangan duduk saja. Kita tanya, kenapa tidak bekerja? Saya tunggu takdir Allah. Kalau saya kerja pun kan sama saja. Jadi artinya kita tidak menuruti perintah Allah. Maryam saja tidak protes. Maryam tidak protes ketika ada korma di atas dia. Maryam tidak menunggu, ya Allah, saya ingin tunggu ini saja korma turun, tidak. Tetapi Maryam itu melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mustahil menurut kalian. Tendanglah ini ya Maryam. Maryam tidak pernah protes. Nah mungkin ya Allah, nah mungkin. Tidak pernah protes. Ya. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masalah rezeki. Ada yang mengatakan kan begini, ada dua orang ahli sufi. Ahli sufi yang pertama, dia mengatakan kepada ahli sufi yang pertama mengatakan kepada yang kedua, mari kita bekerja. Kalau tidak bekerja kita tidak dapat apa-apa. Ya, ini Pak, kata ahli sufi yang pertama kepada yang kedua. Apa kata yang kedua? Tidak. Rezeki Allah itu sudah diatur untuk saya. Kita jangan samakan diri kita sama seperti ahli sufi ini, Pak. Nah, beda. Nanti akan kita bongkar ada apa sebenarnya dengan ahli sufi ini. Ya. Saya duduk saja, tidak ada masalah. Kamu saja yang bekerja. Ahli sufi yang pertama mengatakan apa? Kamu kalau tidak bekerja tidak dapat apa-apa kamu. Kita bekerja baru kita dapat apa? Tidak ada apa-apa. Saya duduk di sini saja. Rezeki saya sudah diatur oleh Allah. Ya. Setelah itu yang pertama tadi dia cari rezeki dan dia dapat duit, dia beli apel, 2 buah apel. Sampai ke rumah apa? Apel itu dia lemparkan kepada temannya, satu yang duduk tadi, satu dia makan. Apa kata temannya? Coba lihat saya. Saya tadi cari rezeki, sekarang saya sudah berhasil bawa pulang apel 2 buah. Saya kasih untuk kamu 1 buah. Apa kata yang pertama, yang kedua, ahli sufi yang kedua? Kamu tidak lihat saya. Saya dari tadi duduk saya di sini, tiba-tiba datang apel ini. Ya, saya tidak ada kerja, tapi datang apel ini. Ini gambarannya bagaimana ini? Gambarannya bagaimana? Kita jangan terbayang, ahli sufi yang kedua tadi tidak bekerja sama sekali, jangan terbayang begitu. Jangan kita, waduh saya mau seperti ahli sufi yang pertama, duduk saja, duduk di rumah, beda sama ahli sufi itu. Kenapa dia tidak bekerja? Karena dia sebelumnya sudah bekerja giat. Dia tinggal terima panen saja. Dia terima panen saja. Seperti seorang pekerja. Pekerja itu pertama dia karena masih level bawah itu dia kerjanya giat sekali. Ketika dia sudah menjadi pimpinan, dia cuma duduk saya di kursi. Tinggal teken saja. Setiap teken masuk duit. Kita ingin samakan seperti bos ini. Saya mau beli meja satu, teken. Pak peng, 6 peng. Teken, apa kita, tidak dapat apa-apa. Bos ini kenapa dia teken? Dulu dia sudah bekerja sedemikian rupa. Bukan berarti dia tidak kerja lagi, tidak. Dia pikiran dia yang kerja sekarang. Ya. Jadi makanya ahli sufi itu begitu juga. Makanya kita jangan salah paham. Ketika kita membaca cerita-cerita sufi, para ahli sufi mengatakan saya tidak perlu kerja lagi. Dia sudah bekerja dari dulu. Dia tinggal duduk saja. Kenapa? Pemberian penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki datangkan dari mana-mana saja. Kenapa? Penghormatan terhadap ibadah dia. Sebelumnya dia sudah kerja, sudah buat ini, sudah buat itu. Ini sama seperti begini. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya seorang itu dia beriman kepada Allah, dari dia muda beriman, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia salat dapat 27, waktu dia muda dia salat tahajud, waktu muda dia baca Al-Quran 1 juz, 2 juz, waktu mudanya. Ketika dia sudah tua,
Dia tak sanggup lagi baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran 1 ayat saja. Lain tak sanggup dia lagi. Tahajud dulu sanggup berapa rakaat, ini cuma 2 rakaat saja. Setelah itu tak sanggup lagi dia. Tetapi diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falahum ajrun ghairu mamnun. Walaupun dia sudah tua, pahalanya seperti dia waktu dia muda. Maka diberikan penghargaan oleh Allah. Kita kan penghargaan kan ada juga. Kita sudah pensiun, ya pegawai negeri sudah pensiun. Saya tidak tahu bagaimana di sini, nggak tahu. Pegawai negeri sudah pensiun, tetapi ada orang pensiun. Kenapa? Penghargaan bagi dia sampai dia meninggal dunia. Ya, ketika meninggal dapat duit lagi. Ya, penghargaan walaupun tidak kerja lagi. Ya, jangan kita pikir bahwa bapak itu kerja apa enggak, tapi dari mana duitnya? Ya. Dia itu pensiun, penghormatan dari negara. Lebih lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita patuh kepada Allah, ya. Tidak ada istilah pensiun. Ya. Ini pensiun ibadahnya kamu punya pensiun ibadah anak mayang tidak. Walaupun dia lakukan ibadah itu sedikit, tapi dibalas oleh Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Kamu salat 2 rakaat sama seperti kamu salat 10 rakaat ketika kamu masih muda. Kamu ketika sudah tua, kata Allah, kamu membaca Al-Quran 1-2 ayat sama seperti kamu membaca Al-Quran 1 juz ketika kamu masih muda, kata Allah. Kamu ketika tua sanggup bersedekah sedikit sama ketika kamu masih muda bersedekah banyak. Maka diberikan penghormatan oleh Allah. Makanya orang ini santai-santai saja. Kenapa? Dulu dia sudah susah dulu dia. Ibadahnya sudah begini begitu. Akhirnya diberikan penghormatan oleh Allah. Maka kita jangan aneh nanti melihat ada orang sufi itu kenapa tidak kerja? Apa jawab dia? Rezeki sudah ada di tangan Allah. Rezeki sudah ada. Maka kita jangan menceramahi dia. Demi jangan piana rezeki. Dia sudah dulu sudah ini. Maka rezeki masuk kepada dia min haitsu la yahtasibnya. Beda. Yang kita samakan seperti orang ini. Makanya bos tadi beda dengan bawahan. Bos tadi dia sudah bekerja sedemikian rupa, artinya dia sudah melalui ini melalui itu macam-macam. Akhirnya apa? Dia santai-santai saja. Teken dapat ini. Gedenya hek abdomennya, double kursi, teken kepeng mau habis peng. Kenapa? Karena kita tak ada kerja sebelumnya. Ya. Ini artinya analoginya begitu. Jadi jangan sampai kita nanti kok rezeki itu enggak boleh bekerja, kita disuruh kerja oleh Allah. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kerja apa saja. Bumi Allah ini luas sekali. Maka Allah katakan rezeki saya itu di mana saja ada. Kadang-kadang rezeki kita mengatakan saya tak ada rezeki lagi, di laut juga ada rezeki saya, di gunung rezeki saya, di langit juga ada rezeki saya, di udara juga ada rezeki saya. Burung itu ketika dia terbang ke sana kemari, coba lihat. Dia ketika pagi-pagi dia sudah mengeluarkan suara, dia sedang lapar, kata Allah. Coba lihat kemana dia pergi. Ketika dia balik lagi, dia sudah kenyang. Mana buktinya? Tidak bersuara lagi, kata Allah. Dari mana rezeki dia, kata Allah. Ya, artinya rezeki Allah itu di mana saja ada. Walaupun nanti kita tinggal di Aceh. Rezeki kita kadang-kadang bukan di Aceh, tapi di Pulau Jawa. Orang Pulau Jawa rezekinya mana? Di sini rezeki dia. Ya, rezekinya di sini. Ada juga orang bekerja sedemikian rupa semaksimal mungkin tidak dapat apa-apa. Ada juga ketika kita melihat orang lain, dia sebagai penjual buah-buahan, kok banyak sekali rezeki dia. Saya mau jadi seperti dia juga. Tidak sama. Ketika kita kerja, kok tidak banyak saya dapat seperti dia. Kita beralih lagi pada orang keliling. Beralih lagi. Rezeki itu bukan pada tempat yang kita kerja, tidak. Jadi rezeki itu apa? Kita bekerja apa yang disuruh oleh Allah. Bekerjalah kamu. Tidak ada Allah mengatakan bekerja inilah kamu. Tidak. Bekerjalah kamu apa saja. Nanti rezeki akan saya berikan dengan syarat kamu bekerja dulu. Makanya Maryam begitu juga. Kamu bekerja dulu, patuh dulu kepada saya. Baru saya kasih rezeki nanti. Rupanya tidak turun nak betul-betulnya rezeki diberikan kepada Maryam. Gara-gara menentang saja. Secara logika tak mungkin. Ya. Jadi makanya manusia ini, sudah jam berapa ini? Cukup Pak, kita buka dialog. Iya. Atau 5 menit lagi. 5 menit kita buka dialog. Di dalam Al-Quran itu pada surah Al-Isra ada 2 tipe manusia. Tipe yang pertama, dia tidak mau tahu kecuali menurut dia apa? Kalau saya kerja keras, saya banyak rezeki saya. Kalau saya tidak kerja, saya tidak dapat rezeki saya. Ini tipe pertama yang digambarkan di dalam surah Al-Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam, kata Allah. Ada tipe pertama, orang itu maunya yang instan saja. Instan bagaimana? Setelah kerja dapat duit. Dia nanya, kerja ini, duitnya berapa? Dia nanya dulu. Kerja dapat duit. Makanya orang seperti ini, kata Allah, barang siapa menginginkan yang instan, saya berikan pada dia. Saya permudah dia. Walaupun instan ini dilakukan dengan cara dia membohongi orang lain. Walaupun dengan cara apa? Dia mengurangi timbangan untuk mendapatkan laba yang banyak.
dibiarkan oleh Allah, biarkan saja. Makana yuridul ajlah, ajalna lahu fiha mana, saya permudah dia. Makanya ada orang tidak salat, orang tidak puasa, tidak patuh kepada Allah, kita lihat kok makmur hidup dia. Menurut kita, waduh makmur sekali dia, salat tidak, ibadah tidak, rezeki kenapa diberikan oleh Allah? Kita jangan salah ya, kita jangan salah. Jadi Allah mengatakan dia dapat itu di dunia dapat, tapi akhirat tidak dapat lagi. Berapa tahunlah dia bisa bisa tenang jiwanya? Cuma 60 tahun, 70 tahun dia menikmati hasilnya itu. Setelah itu tidak lagi, kata Allah. Sehebat apapun dia, ketika dia meninggal dia sudah terpisah dengan hartanya, terpisah dengan jabatannya. Jadi tidak ada apa-apa lagi. Contoh, ini contoh paling simpel. Sekaya apapun kita, ya, kita punya rumah, ini rumah kita beli miliaran, triliunan kita beli rumah ini, rumah mewah triliunan kita beli. Itu duit kita sendiri. Kita pesan sama anak kita. Anak kita ada berapa orang? Nah, kalau ayah meninggal nanti, ini kan rumah ayah ini. Ayah permohonan satu saja. Ya, anak-anak sudah dengar semua. Ada apa ya? Kalau ayah meninggal, tolong kuburkan ayah di ruang tamu ini. Nah, ini rumah ayah ini. Anaknya itu pasti satu orang pun tidak ada yang cerita. Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini rumah saya ini. Walaupun mereka mengatakan iya, setelah meninggal mana mungkin anaknya menguburkan orang tuanya di ruang tamu? Tidak mungkin. Dibawa orang tuanya keluar saja. Padahal ini rumah kita. Artinya apa? Harta kita tidak bisa menolong kita. Kita cuma menikmati dunia sebentar saja. Kita nikmati dunia sebatas umur kita saja. 60 tahun kita kenyang dengan dunia ini. Setelah itu tidak ada lagi. Setelah itu terus, kalau sengsara terus. Kalau bahagia terus. Ya. Atau kita pesan begini, ini nak, ayah baru beli mobil ini sudah tua pun tidak sempat naik mobil. Ayah minta satu permohonan saja. Kita bilang sama anak ini mobil ini mahal ayah beli, miliar ayah beli. Ayah mohon satu permohonan saja. Ketika ayah meninggal, tolong antarkan mayat ayah dengan mobil ini. Ya. Anaknya sudah muda. Padahal itu mobil kita beli sendiri dengan duit kita, tidak ada duit anak-anak kita. Tapi satu orang anak pun tidak setuju kita dibawa dengan mobil ini. Maknanya apa? Setelah kita beli harta kita itu bahkan dia tidak bisa menolong kita, tidak bisa membahagiakan kita ketika kita meninggal dunia. Ya. Itu jadi rebutan anak kita. Ketika meninggal dunianya, anak kita sudah melirik kita. Kapan meninggal ayahnya? Kapan meninggal? Kalau tanya Mbak Dokter, kira-kira berapa hari lagi dok? Ya, tanya Mbak Dokter lah, pada meninggal. Itu anak-anak itu sudah melirik terus ini tanah untuk saya, ini untuk saya. Ini rumah bagaimana cara bagi-baginya ini? Rumah wiraya, gimana cara baginya? Itu anak sibuk dengan itu. Dia nggak sibuk dengan menjaga kita lagi. Yang dari luar negeri begitu dia nanya, gimana ayah sudah meninggal? Nanti kalau sudah meninggal telepon ya, yang luar negeri. Kenapa dia mau cari hartanya? Jadi saya pernah ketemu dengan ini di Ulekaring. Di Ulekaring itu ada panti jompo. Seorang anak yang menitipkan ibunya di panti jompo. Ya. Jadi ibunya sudah tua, sudah tidak pikun juga, dia masih teringat juga. Dia ceritakan kepada kami. Dia pengurus panti jompo itu. Ibu itu, anaknya mengincar harta ibunya, ada 10 juta harta ibunya. Tetapi anak itu tidak tahu. Harta itu dibawa oleh ibunya ketika ke panti jompo, dia taruh di bawah ininya. Ya, tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya. Dan anak itu tidak pernah mengunjungi ibunya. Sampai berapa tahun tidak pernah dia kunjungi ibunya. Yang selalu dia tanya apa? Ibu masih ada apa belum? Itu selalu dia tanya. Masih ada, nggak telepon lagi kan? Ketika ibunya meninggal, sebelum meninggal ibunya sudah memberitahukan kepada penjaga panti jompo yang teman saya. Nah, kalau ibu meninggal, tolong duit ini 10 juta ini bagikan kepada fakir miskin. Ya, bagikan kepada fakir miskin. Setelah ibunya meninggal, sudah dibagi fakir miskin. Anaknya nanya, ibu saya masih ada apa belum? Sudah meninggal. Alhamdulillah tadi. Dia cari duit. Ada nggak bapak lihat duitnya yang dia bawa ke situ? Saya cari nggak ada duit dia 10 juta. Duit itu sudah saya bagi atas pesan ibunya. Nggak dia lihat ibunya, dia cuma cari duit ibunya. Dia datang ke panti jompo, dia lihat semuanya mana duit 10 juta yang dibawa ibunya. Duit yang dia cari bukan ibunya, ya, duit yang dia cari. Jadi makanya duit yang kita tinggal itu jadi rebutan anak-anak. Bahkan gara-gara duit itu mereka ribut satu sama lain. Berdosa lagi kita. Itu saudara dengan saudaranya pada saling bunuh-membunuh gara-gara harta itu. Kemudian seorang suami bunuh istrinya gara-gara harta juga. Seorang ayah bunuh anaknya gara-gara harta yang ditinggalkan oleh ibunya. Ya. Jadi sedang sebaliknya. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita. Kecuali apa? Kecuali sedekah. Makanya kenapa diwajibkan sedekah? Sedekah itu bisa menolong kita. Kenapa suruh salat? Salat itu membawa ketenangan jiwa bagi kita. Orang yang bersedekah coba tes saja. Ketenangan jiwa yang diberikan. Bersih hartanya,
Karena kalau seorang itu sudah bersih hartanya, itu hidup itu rahmat, selalu berkah selalu. Ya. Jadi arti berkah itu apa? Artinya walaupun sedikit tapi nikmat, ya, itu keberkahan namanya. Untuk apa harta banyak tapi kita ribut dengan istri, ribut dengan suami, ribut dengan anak, ribut dengan itu, nggak bisa tidur. Untuk apa banyak harta nggak bisa tidur? Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, Umi Ustaz. Saya Ustaz, biar saya dialog, bisa ngopi kopi dibagikan aja. Oh ya. Sambil dialog ini. ini namanya ceramah Montek. Ya. Ada ceramah, ada kopi, asik. Ustaz Fahmi, saya nanya dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mic-nya short, ya pendek, sama juga depan. Saya mau nanya dulu Ustaz, mungkin kawan-kawan lain yang nanya. Yang pertama, inti daripada ceramah ini menyangkut dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Ibu Nabi Musa itu mendapat pesan dari Allah melalui Jibril. Sementara Maryam, ibunya Isa itu mendapat pesan langsung dari Allah. Yang saya dengar tadi. Pertanyaan saya, apakah ada atau bisa selain Rasul dan Nabi mendapat pesan langsung dari Allah? Satu. Yang kedua, saya minta tolong Ustaz. Ada teman saya bertanya, Bang, saya sudah berbuat baik di dalam organisasi dengan segala macam pikiran bersih, lisan bersih, hati bersih, pendapatan bersih, masih juga cerita yang enggak. Nah, saya kan sebagai orang yang baru belajar, jawabnya dia sebenarnya obat yang terbaik adalah sabar. Kalau bahasa Arabnya sabirin. Gak bisa, Pak. Gak mempan. Ngomong sama dia baik-baik. Cara ngomong sama dia, ajak dia ngopi, ajak makan hari pertama. Hari kedua, ajak lagi makan enak. Kalau penting kasih bread, dari isikan mekwa atau kemana-mana. Sampai satu frekuensi, satu hati, baru sampaikan dengan kata maaf. Nah, ini yang saya nggak bisa. Rasanya manusia kebuka jadi ya. Itu Ustaz mohon bantuan penjelasan solusi apa yang lebih tepat menaklukkan orang-orang yang suka hibah dan menjelek-jelekkan. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama itu bagus sekali. Bukan Maryam saja, ibunya Maryam juga Allah berdialog, itu Hannah namanya, ibu Maryam. Jadi Hannah, ketika Hannah berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Hannah mengatakan, saya bernazar ya Allah, kalau anak saya lahir maka anak saya akan diletakkan di Baitul Maqdis. Ketika itu lahir Maryam, diletakkan di Baitul Maqdis. Makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan Maryam itu nabi. Ya, kenapa? Karena dia berdialog langsung dengan Allah. Tapi ini dibantah langsung oleh penafsir lainnya. Penafsir lainnya mengatakan tidak ada nabi yang berasal dari perempuan, tidak ada. Jadi makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan setiap yang Allah berdialog dengan dia pasti orang pilihan. Alasan Imam Al-Qurtubi ada sebuah ayat ini. Saya memilih dia, ya Maryam. Saya memilih Maryam supaya apa? Janinnya itu ada Nabi Isa di situ. Setiap kalimat saya memilih, kata Imam Al-Qurtubi, itu pasti Nabi. Ya. Makanya kalau kita mendengar nanti ada yang mengatakan apa ada Nabi perempuan, ya Pak. Itu cuma pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Tetapi dalam tafsir lain mengatakan tidak. Pilihan itu tidak mesti menjadi Nabi itu tidak mesti kata-kata pilihan itu kemudian dia menjadi Nabi. Tidak. Ya. Jadi bisa saja. Makanya di dalam Al-Quran itu di Ibnu Abbas itu mengatakan Maryam itu berbeda dengan wanita lain karena Allah sudah berdialog dengan dia. Ya, Maryam berbeda dengan ibu Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa dengan kan bukan ahli ibadah yang seperti Maryam, tidak. Ada wanita-wanita khusus yang disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya Maryam salah seorang 31 kali disebutkan dalam Al-Quran. Maryam, wanita lain tidak disebutkan, cuma lihat siapa wanita yang disebutkan namanya langsung dalam Al-Quran, tidak ada. Kecuali Maryam 31 kali disebutkan. Inilah alasan Imam Al-Qurtubi Maryam Nabi karena Allah berdialog langsung, tapi bukan Nabi kata nafsir yang lain. Satu. Yang kedua, kita sudah berbuat baik. Maka kalau kita berlandaskan kepada Al-Quran, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh
bekerjalah kamu, amal ibadahmu akan dilihat oleh Allah. Ya, jadi kita orientasinya Allah saja orientasi. Saya sudah buat ini, sudah buat itu karena Allah, terserah dia mau macam-macam kepada saya. Bahkan Allah mengatakan begini, seorang kali ketika ingin macam-macam kepada seseorang itu tidak bisa kecuali dengan izinku. Jangankan manusia, iblis pun tidak bisa macam-macam dengan manusia. Tidak bisa dia macam-macam dengan manusia. Jadi artinya kalau ada orang ribah kita, tidak ada masalah. Untung bagi kita, tidak untung. Contoh begini, kita sudah kerja sedemikian rupa, orang lain ribah sama kita, ribahnya ngomong macam-macam, dia begini, dia begitu. Kita diam saja. Kenapa? Inilah tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan begini dalam sebuah hadis. Rasulullah mengumpulkan sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, atadruna manil muflis? Kamu tahu orang yang mau muflis? Muflis itu orang rugi. Sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirham lahu. Orang rugi itu nak punya duit ya Rasulullah. Setelah dia bekerja duitnya habis. Setelah ini duitnya habis. Bukan, kata Rasulullah. Yang muflis itu apa? Ketika hari kiamat seorang dibangkitkan dengan pahala hajinya, pahala umrahnya, pahala puasanya, pahala tahajudnya, pahala baca Al-Qur'annya, tetapi dia suka menzalimi orang lain. Dia menzalimi orang lain. Maka pahala hajinya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Maka pahala puasanya diberikan kepada orang yang dia riba. Maka ini diberikan kepada orang lain. Sehingga pahalanya sudah habis semuanya. Habis semuanya. Sahabat bertanya, kalau sudah habis bagaimana ya Rasulullah? Kalau sudah habis, kejahatan orang yang dia zalimi tadi diberikan kepada dia. Kalau sudah habis bagaimana? Orang tadi itu dicampakkan ke dalam neraka. Makanya kita kalau diribah oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, alhamdulillah sudah ada pahala saya. Itu saja. Cuma kita tidak tahu saja konsep ini. Ketika kita diribah macam-macam, marah kita. Langsung kita balas ini dengan 2 kali. Itu pahala enggak lengket dia, langsung balik lagi ke dia. Ya. Jadi artinya ketika kita dikata-katain oleh orang lain, siapa yang ngomong itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada pahala lagi. Bahkan kalau kita tidak puasa pun kita kurang, ibadah sunat kurang. Ini ada juga orang yang berdoa, ya Allah, ini saya puasa kurang, semua kurang. Ada nggak orang yang ribah saya hari ini ya Allah? Kenapa? Supaya dapat pahala. Ada nggak orang ribah saya? Ya, maka disuruh seperti itu. Ada nggak yang ribah pada saya? Makanya kalau diinikan macam-macam, kecuali itu ribah itu sudah membawa kita kepada kehancuran. Dia ngatain kita macam-macam, kehancuran. Itu perlu tabayyun namanya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun. Maka ketika dia ngomong macam-macam ke kita tabayyun dulu. Ya, tabayyun. Ya. Jadi jangan diam saja. Berarti kalau diam berarti betul kita setuju dengan pendapatnya. Ya. Kalau sudah separah itu maka perlu tabayyun. Tapi kalau tidak parah-parah juga, orang ngomong macam-macam dia biarin saja. Ya, demikian. Makanya di dalam sebuah hadis kursi, bukan hadis kursi, hadis arba'in, salah seorang yang dilindungi ketika hari kiamat itu seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, dia ngomongin macam-macam sama rakyat. Pahalanya berapa orang lain, jutaan rakyatnya, jutaan itu sudah ke dia. Tapi yang adil, jangan bukan pemimpin yang balik, tidak. Pemimpin yang adil. Ya. Jadi kalau ada pemimpin yang adil, dikata-katai macam-macam oleh rakyatnya, pahalanya makin bertambah terus. Ya. Demikian. Ada lagi? Oh ya. Saya pertanyaan pertama terkait hidayah. Iya. Hidayah ini anugerah dari Allah atau usaha dari Allah. Karena sering kita kadang jasati kawan bilang hidayah. Iya. Yang kedua, saya mau tanya terkait masalah karena saya baca dari kitab Taurat. Ya. Jadi nama beliau menceritakan bagaimana kenabian Daniel. Iya. Ibrahim. Iya. Nah, itu kan di antara 14 di antara mereka justru dan menetapkan 4 perkara. Iya. Pertama di baris kira, ajar dia, maliha, sakiyun semuanya. Iya. Rizki, gajah, kemalah, apakah dengan seorang bahagia ataupun surga. Jadi kalau Allah tidak menerapkan perkara kita, Untuk apa kita kerja? apa lagi? Itu apa lama? Tak apa ada keterangan, apalagi ada nizar kira-kira. Iya, betul. Oke, saya jawab yang pertama. Masalah petunjuk ini. Ada orang kita ajak salat, yuk kita salat. Saya belum dapat petunjuk lagi. Nanti aja nanti. Kalau sudah dapat petunjuk saya salat nanti. Ini pernyataan yang salah. Di dalam hadis kursi apa kata Allah?
Kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Semua kalian itu sesat kata Allah. Semua kalian itu tidak benar, tidak tahu arah kemana mau pergi, arah hidup tidak tahu. Kullukum dhalun illa man hadaitu, kecuali yang saya berikan petunjuk kepada dia. Tapi dengan syarat kata Allah. Saya akan memberikan petunjuk kepada seseorang dengan syarat fastahduni, minta petunjuk dari saya, baru saya berikan petunjuk. Jadi kalau kita diam saja dan minta petunjuk, maka jangan pernah harap petunjuk akan diberikan oleh Allah sampai hari kiamat. Ini kita diam saja. Makanya minta petunjuk. Ya Allah berikan petunjuk kepada kita. Di dalam salat kita kan sering baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah keteguhan jiwa kepadaku ya Allah. Berikanlah petunjuk kepadaku untuk bisa teguh dalam. Kita minta kepada Allah. Kita tidak sadar kalau selalu kita minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma petunjuk itu ada dua. Ada petunjuk bayani namanya. Petunjuk bayani itu Al-Quran itu petunjuk bayani. Itu untuk semuanya orang. Siapapun dia, musyrikah dia, munafikkah dia, semua orang. Kemudian penciptaan langit dan bumi itu petunjuk bayani namanya. Terhadap petunjuk bayani ada dua orang ini. Ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Ada orang kafir ketika melihat Al-Quran tidak dia respon. Ketika tidak direspon jangan pernah harap petunjuk selanjutnya. Ada juga orang muslim ketika dia baca Al-Quran tidak menjadi petunjuk Al-Quran di bagian, tidak dia respon. Maka kalau tidak dia respon jangan pernah harap petunjuk selanjutnya. Tetapi ketika dia merespon, dia membaca Al-Quran, dia merespon, musyrikah dia, munafikkah dia, akan diberikan petunjuk selanjutnya oleh Allah, namanya petunjuk taufiqi namanya. Ini juga harus kita minta kepada Allah. Ya, petunjuk taufiqi. Jadi petunjuk itu harus diminta. Jadi bukan ditunggu. Jadi kalau ditunggu tidak pernah datang petunjuk ini. Sudah? Ya, satu. Kemudian yang kedua, kita harus bedakan juga. Ini harus bedakan. Mana takdir yang diketahui oleh malaikat, mana takdir yang tidak diketahui oleh malaikat. Manusia sebenarnya sebelum ada di janin itu 4 bulan itu, takdir itu sudah ada di Lauhul Mahfuz sebenarnya. Yang dikatakan dalam hadis itu ada 4 perkara itu, masalah rezeki dia, masalah ajal dia, masalah semuanya itu, apa itu diketahui oleh malaikat. Karena Allah berpesan kepada malaikat, wahai malaikat, tulislah ajalnya, tulislah ininya. Ajal yang dimaksud di sinilah setahun ke depan, ya. Setahun ke depan. Makanya ketika Lailatul Qadar itu 4 malaikat yang diberitahukan oleh Allah, khusus 4 malaikat tentang bagaimana takdir sebulan. Malaikat apa itu? Malaikat Jibril. Maka Jibril sudah tahu kampung mana saja dalam setahun ini yang akan dihancurkan oleh Jibril. Yang kedua malaikat Israel. Israel dalam setahun ke depan ini sampai Ramadan selanjutnya dia sudah tahu mana saja orang yang akan dicabut nyawanya. 2. Yang ketiga malaikat Israel, Mikail. Mikail sudah tahu mana saja yang diberikan rezeki sekian persen. Tapi untuk 1 tahun ke depan. Kemudian satu lagi Israfil, peniup sangkakala. Malaikat ini diberitahukan oleh Allah, nyodotnya golong dia kamu santai-santai saja dulu, kiamat dulu. Nanti kalau sudah kiamat saya kasih tahu. Dalam setahun ini belum kiamat kata Israfil. Artinya dia tidak tiup sangkakala. Ya. Takdir yang diketahui oleh malaikat ini bisa berubah dengan apa? Dengan doa kita kepada Allah. Takdir ini bisa berubah. Tetapi takdir yang di Lauhul Mahfuz tidak pernah berubah dan tidak ada satu makhluk pun yang tahu takdir itu, termasuk malaikat Jibril sekalipun tidak tahu. Sekarang masalahnya begini, kita tidak usah ngomong takdir yang ada di dalam kandungan karena itu bisa berubah. Sekarang takdir yang di Lauhul Mahfuz. Takdir Lauhul Mahfuz sudah menetapkan kita di surga atau di neraka. Sudah menetapkan kita orang baik atau tidak. Sudah menetapkan kita rezeki kita sekian atau sekian. Oh, kalau Allah sudah tetapkan, untuk apa diciptakan kita lagi? Ya, kalau sudah tahu kita di neraka, untuk apa diciptakan lagi? Ini kalau yang untungnya orang masuk surga, ciptakan terus ya Allah. Saya sudah jelas masuk dalam surga. Rupanya kita harus bedakan dulu. Ini ada seseorang pengamat ya. Dia apa istilahnya? Prediksi. Ada seorang memprediksi bulan depan ini akan tanding bola 2 klub ini sama klub itu. Pemainnya ini semua sudah ada. Apa kata yang prediksi? Itu nanti kalau main ini sama ini, pemainnya ini dan ini, itu saya prediksi 2-1 gitu dia. Oh kalau dia rubah gimana rubah? Oh kalau rubah 1 sama. Kalau pemainnya saya tambah ini, oh kalau saya tambah berarti tidak ada gol, 0 sama. Itu prediksi orang itu. Setelah dia prediksi, rupanya bulan depan klub itu ketika main sesuai dengan yang dia prediksi, 2-1. Apakah pemain itu ketika dia tahu hasil prediksi, kami tidak mau main bola lagi. Kenapa? Sudah diprediksi sama ini 2-1. Kan tidak mungkin. Tetap dia main bola. Ya. Walaupun hasilnya 2-1 nanti.
Ini namanya prediksi manusia. Tetapi itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu lebih daripada prediksi. Contoh ini. Ada seorang guru, dia sudah paham betul psikologi anak, sudah paham, semua sudah paham dia. Dia tahu betul anak itu. Artinya anak SD, ada yang bawa buku banyak-banyak. Ketika dilihat oleh guru yang pengalaman, ada dia itu otaknya kosong itu, bukunya saja banyak. Ya, jadi kata guru ini, dalam prediksi saya anak ini nggak naik kelas ini. Karena apa? Saya tahu betul tabiat dia ini. Rupanya betul anak ini tidak naik kelas. Apakah ketika anak ini tidak naik kelas dia bisa guru tadi? Ini gara-gara ibu memprediksi saya nggak naik kelas, maka saya naik kelas. Nggak bisa. Makanya seorang ibu itu wali kelas dia melapor kepada kepala sekolahnya. Bu, ini ujian kan sebulan lagi. Ini anak-anak ini saya sudah tahu semua. Saya sudah tahu. Tak perlu ujian pun saya sudah tahu. Mana ranking 1, 2, 3 saya sudah tahu. Kata ibunya. Kemudian apa kata ibu wali kelas ini? Yang juara 1 nanti si bulan. Walaupun dia tidur saja di kelas. Yang juara 2, ini anak yang ini buku tidak ada, kadang-kadang dia terlambat. Dia juara 2, Bu. Saya tahu betul tabiat dia. Ini yang bawa buku selalu itu nak naik kelas dia. Nak naik kelas. Ya. Rupanya prediksi ibunya itu benar. Sebulan kemudian setelah ujian, rupanya yang diprediksi ibunya betul semua. Yang juara 1 ini, juara 2 ini, yang tidak naik kelas ini. Apakah bisa anak-anak itu semua datang ke pengadilan? Kami ingin membuka ibu itu. Karena ibu itu sudah memprediksi saya tidak naik kelas. Apakah bisa? Tidak. Guru tadi memprediksi atas apa? Pengalaman dia. Allah itu bukan prediksi namanya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu. Ketika seorang itu diberikan 2 kecenderungan, fahadainahun najdain. Semua manusia ketika lahir saya berikan 2 kecenderungan. Kecenderungan berbuat jahat, kecenderungan berbuat baik. Siapapun dia, musyrikah dia, semuanya dia, munafikkah dia, musyrikah dia, kafirkah dia, semua ada 2 kecenderungan. Makanya Allah tahu nanti, ini walaupun dia musyrik, dia nanti akan bertaubat. Kalau kita lihat dari kelakuannya, dia akan bertaubat. Ini walaupun dia ahli ibadah, dia meninggal dalam keadaan kafir, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Apakah orang ini bisa menyalahkan Allah? Tidak. Sama seperti prediksi tadi, tidak. Ini ilmu Allah namanya. Makanya Lauhul Mahfuz itu tidak pernah dibongkar. Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang tahu. Kapan Lauhul Mahfuz itu dibongkar? Ketika seorang sudah mengakui dosa-dosanya semua di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak salah ya Allah, saya tidak bayar zakat, saya riba orang lain. Ketika itu baru dibuka Lauhul Mahfuz. Sekarang saya buka Lauhul Mahfuz. Apakah saya tanding kata Allah? Kamu sebentar lagi akan saya masukkan ke dalam neraka. Apakah saya tanding? Tidak, ya Allah, betul ya Allah, seperti tertera di Lauhul Mahfuz. Betul ya Allah. Baru seorang baru percaya. Kalau sekarang kita ngomong sekarang itu Allah tanding, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau saya masuk ke ini sudah ada tertulis. Untuk apa saya bekerja lagi? Ya. Jadi sama seperti anak tadi. Anak tadi apakah ketika dia mendengar prediksi gurunya, nak mau belajar lagi saya? Karena guru sudah memprediksikan saya juara 1. Saya nak mau belajar lagi dengan anak yang bawa buku tadi. Kenapa? Tadi ibu guru sudah mengatakan saya tidak naik kelas. Ya. Jadi tak bisa. Ini prediksi namanya. Kalau tadi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi masalah takdir ini panjang sekali bahasanya. Nanti ada takdir yang bisa berubah. Takdir yang bisa berubah adalah takdir yang diketahui oleh 4 malaikat. Makanya kenapa Umar bin Khattab setiap salat selalu berdoa, ya Allah kalau takdir saya jelek, ubahlah menjadi baik. Maka ada yang jamaah bertanya kepada saya, kok bisa berubah takdir? Ini yang berubah takdir adalah takdir yang Allah beritahukan kepada 4 malaikat. Itu yang bisa berubah. Jadi makanya kalau yang tidak diberitahu di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Ini bisa berubah. Makanya ketika Allah menakdirkan kepada malaikat Mikail, berikan rezeki sebulan 20%. Karena sebulan tekun dia beribadah, tekun dia minta pada Allah 20% bisa berubah menjadi 100%. Tapi yang 4 malaikat tadi saja yang lain tidak. Demikian. Sudah. Dari generasi muda, kalau kajian jelas nanti tanggal 30 udah cair. Nggak usah ditanya, siapa yang datang? Ada lagi yang nanya kesempatan berbagi. Nah, Ustaz mau nanya ini masalah data, Ustaz ya. Iya. Gimana kalau misalnya kita membuat fasilitas umum, Ustaz, misalnya kita buka kafe atau gimana yang di dalam itu pada umumnya di situ ada beberapa maksiat, dan juga nanti yang transaksi yang dilarang atau gimana. Memang ada juga hal-hal yang baik. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apakah hal tersebut kita sebagai
Di dalam Islam tidak mengenal begini, Pak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Menanggung dosa itu tidak ada. Contoh begini, ini nanti dosa saya kamu tanggung ya, dosa anak kamu tanggung ya. Menanggung dosa tidak ada. Yang ada apa? Kita punya andil di situ, karena ada andil kita berdosa, itu saja. Jadi seorang, kalau di dalam fikih itu begini, seorang peminum khamar kan berdosa, penyedia khamar berdosa juga, penyedia tempatnya juga berdosa. Ya. Jadi semua kena ya, semua kena. Jadi bukan yang minum saja yang berdosa, yang memberikan fasilitas berdosa, yang membekini berdosa, semua berdosa. Jadi makanya bagaimana caranya? Ya, jangan itu. Jadi makanya yang memiliki seperti tadi itu dia bertanggung jawab. Kalau ada yang main game online atau apa saja, dia bertanggung jawab. Berarti dia berdosa juga. Kalau mereka berdosa, berarti dia berdosa juga. Bukan menanggung dosa dia, tidak. Ya. Bukan berarti dia buat ini, anak kamu buat ini, tidak. Maksud dosanya apa? Kita tidak menjaga anak kita. Ya, kalau anak itu tidak salah, ada yang mengatakan nanti tanggung dosa anak, bukan menanggung dosa anak, tidak. Kita berdosanya tidak memberikan pendidikan sama anak, itu saja dosanya. Jadi seperti tadi juga fasilitasnya, kita memberikan fasilitas kepada mereka. Demikian. Ada lain? Pak Jur? Mungkin juga Ustaz dulu. Kalau nggak ada, sebagai penutup pertemuan kita kali ini mungkin saya ada sedikit Ustaz bertanya tentang dosa orang tua terhadap anaknya. Si orang tua ini sudah menyekolahkan dia sejak kecil di dalam jalan agama. Terus dengan berkembangnya keadaan, dia dah dewasa, dia dah bebas. Terus ternyata dia amalannya, ibadahnya juga kurang dan bahkan tidak ada dilakukan ibadah, termasuk sholat dan ibadah yang wajib. Itu siapa anaknya? Ya anaknya, dia. Terus si orang tua ini mengajak terus. Nah, si anak ini kan jauh dari dia, nggak mungkin dituntun dia ke masjid. Ya. Paling mungkin dengan fasilitas WA atau apa itu. Apakah bebas nggak orang tua terhadap dosa yang tidak dilakukan anak-anak ibadah itu? Iya. Terima kasih. Ada satu orang tua, ketika saya ngobrol sama beliau, Pak, anaknya kok begini Pak? Saya bilang, apakah Bapak ajak anak Bapak untuk berbuat baik? Apa jawabannya? Anak Nabi Nuh saja bandel, apalagi anak saya. Anak Nabi Nuh saja diingkar kepada ayahnya. Ayahnya kan Rasul, sedangkan saya bukan Rasul. Saya bilang, Pak, beda lah Pak. Saya bilang, beda Pak. Jadi saya bilang begini, Nabi Nuh alaihissalam, dia mendidik anaknya sedemikian rupa. Setelah dia didik anaknya tidak patuh, itu sudah urusan dia dengan Allah, urusan anaknya dengan Allah. Artinya kita disuruh didik anak kita, disuruh ajak anak kita berbuat baik, terus berbuat baik. Makanya kenapa dari kecil dia disuruh ketika salat itu disuruh pukul, umur 7 tahun kalau anak mau salat, disuruh salat. Muru auladaku, suruhlah anakmu ketika berumur 7 tahun. Padahal kalau kita lihat kan sayang anak 7 tahun, lakukan ibadah kan sayang. Ini untuk apa? Supaya dia terbiasa dengan ibadah salat, dia terbiasa terus. Umur 10 tahun, kalau dia tidak salah disuruh pukul, disuruh pukul. Kalau kita lihat, aduh sayang anak saya ini, 10 tahun masa disuruh pukul. Ini efeknya bagi dia ketika dia dewasa. Ketika anak kita tidak kita suruh apa-apa, dari kecil tidak suruh apa-apa. Ketika dia dewasa, karena tidak terbiasa dengan ibadah salat, maka saat meninggalkan salat itu sudah biasa sama dia. Maka kita berdosa. Kenapa? Dari kecil tidak pernah menyuruh. Tapi kalau dari kecil kita menyuruh, nanti sampai dia balik. Dari kecil kita menyuruh, terus menyuruh. Karena menyuruh anak salat umur 7 tahun wajib menyuruh walaupun anak tidak salat. Kita nyuruh anak salat ya, umur 7 tahun. Walaupun dia putar sana kemari katanya sudah salat walaupun dia belum salat. Kewajiban kita sudah selesai, menyuruh anak salat walaupun dia tidak salat. Besok begitu lagi, nak udah salat nak, menyuruh anak salat itu wajib menyuruhnya. Walaupun anak itu tidak salat. Walaupun dia nanti salatnya bolong-bolong, yang jelas menyuruh saja itu salat. Ini efek psikologinya Pak. Anak dari kecil ketika kita suruh salat, ketika dia melihat kita dia selalu teringat salat. Waduh, belum salat lagi bagaimana ya? Ya. Tapi kita sekarang sudah terbalik. Waktu pulang selalu makanan kita tanya sama anak. Nak sudah makan nak? Ketika anak melihat kita selalu teringat makanan. Wah, makanan datang. Makanan sudah datang. Ya. Jadi makanya sekarang kita rubah pola pikir. Walaupun anak itu masih kecil, kita wajibkan terus. Artinya apa? Walaupun belum wajib lagi sama dia. Nak salat ya? Umur 10 tahun kita pukul untuk mendidiknya supaya dia terus salat. Ketika balik, itu salat itu sudah terbiasa sama dia. Tapi ketika balik pun tidak kita suruh setelah kita balik itu kita berdosa. Kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Kenapa dari kecil tidak menyuruhnya? Kecuali dari kecil sudah kita suruh, dia salat, dia berpisah dengan kita, dia tidak salat, kita menasihati saja. Nah, sudah salat, nah sudah berbuat ini, ya. Kita artinya tidak dituntut lagi oleh Allah. Artinya kita sudah menyuruhnya. Makanya Allah ketika nanti di dalam hadis kursi itu, Allah berdialog dengan Nabi Nuh alaihissalam terhadap umatnya yang tenggelam selain 83 orang. Kan banyak sekali tenggelam. Hal balagta ya Nuh? Apakah kamu sudah menyampaikan dakwah? Balagtu, sudah saya sampaikan. Sudah beres kamu ya Nuh. Jadi tidak pernah dituntut oleh Allah. Tidak pernah itu kamu gara-gara apa namanya? Cuma 83 orang yang ini. Kenapa kalian tenggelam semua? Tidak. Yang ditanya oleh Allah, hal balagta? Kamu sudah menyampaikan dakwah? Itu saja. Ketika anak kita nanti menuntut kita, Allah akan bertanya, apakah kamu sudah sampaikan ini sama anakmu? Sudah ya Allah, sudah beres, sudah beres. Kecuali kita tidak menyampaikan kepada anak kita. Nah, jadi intinya kita sampaikan saja. Jadi artinya apa? Walaupun nanti anak itu sudah dari kita, dia tidak patuh, dia itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun tidak pernah dituntut lagi tentang anaknya, tidak pernah dituntut. Anaknya kan 4, Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Kan'an ini yang tenggelam. Yang tiga-tiga patuh. Pendidikan Nabi Nuh kepada anaknya sama semua pendidikannya, 4 ini sama. Tidak ada Nabi Nuh melebihkan sisa, melebihkan tidak. Bedanya apa? Si Kan'an rupanya pergaulannya itu banyak di luar dibandingkan dengan saudaranya. Sedangkan di luar itu mereka penyembah patung semuanya. Bahkan di rumah-rumah mereka itu ada patung. Pada masa Nabi Nuh itu patung Wudda namanya, Wudda. Semua rumah ada patung Wudda. Wudda ini adalah patung Wudda itu seorang ahli ibadah yang sudah meninggal tapi diabadikan patungnya di setiap rumah. Maka anak Nabi Nuh Kan'an ini dia bergaulnya bebas sekali gaulnya. Maka hati-hatilah kita. Kalau anak kita itu bergaul, kita lihat siapa yang dia interaksi dengan siapa dia. Walaupun di rumah kita ajarkan sholat, dia ketika lihat teman-temannya tidak sholat, dia juga akan tidak sholat. Ya, demikian. Saya rasa cukup. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Bukan. Ibu ada pertanyaan ibu Penting orang ini. besok bilang nggak ada kesempatan. Ada. Itulah kalau orang baru Udah, kan nggak ada. cari lagi dia Kak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan mas sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kepada Ustaz Fahmi, kami sebagai audiens, Besok. sebagai pendengar ceramah mengucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah buat Ustaz dan kami yang mendengar. Bapak-bapak, inti daripada ceramah hari ini banyak sekali. Pertanyaan pun bagus-bagus. Ada dari 3 kelompok, utara, tengah, dan selatan. Jadi intinya kalau saya lihat bagaimana kita mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga ada berkeinginan untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleh. Kita berdoa semoga turunan kita tidak ada yang jadi Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Amin. Saya pikir hanya itu. Saya pun bukan MC, bertepatan hari ini berpartisipasi di undangan ini. Semoga Allah berikan hidayahnya, Allah bimbing kita, menjadikan kita orang-orang yang tidak perlu menjadi teladan, menjadi orang yang dapat tempat di sisi Allah. Demikian, salam bersahabat dari kami, saya Syekh Ali, sebelah kiri Pak Parman, sebelah kanan di depan siapa yang dan banyak yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.